merupakan salah satu orang yang berkontribusi di dalam sektor Indonesia. Mungkin bisa langsung saja untuk membersihkan waktu. Ini sangat penting sekali kita untuk mengkaji potensi-potensi diri dalam mahasiswa atau anak muda. Nah, mungkin sedikit kita akan mengkaji potensi diri ini dalam jiwa anak muda atau pemuda-pemuda. Bagaimana potensi diri menurut keyakinan sampean untuk bisa dilakukan oleh anak muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sharing kepada teman-teman semua, baik dari internal sekte ataupun dari penonton eksternal sekte, dimana menurut yang saya pahami gitu, yang saya pelajari dari beberapa tahun yang lalu gitu, tentang pemahaman potensi diri atau bakat dalam diri seseorang. Nah, potensi diri atau minat yang terdapat atau bakat yang terdapat dalam diri seseorang yang melekat di sini merupakan sesuatu kemampuan yang sudah ada dalam diri orang tersebut. Nah, ketika potensi tersebut atau bakat diasah atau dipertajam istilahnya, nah maka itu akan menjadi sesuatu nilai plus bagi seorang tersebut. Nah, itu yang menjadi ciri khas seseorang. Seorang ini mempunyai kemampuan dalam segi berbicara. Seorang ini yang mempunyai kemampuan dalam orator ataupun dalam berwirausaha. Itu dimulai dari potensi dirinya tersebut digali dan diasah. Itu yang disebut dengan potensi diri atau bakat. Ataupun seorang itu pandai bernyanyi ataupun pandai bermain gitar, itu sebenarnya dimulai dari potensi-potensi diri yang diasah itu. Nah, teman-teman, itu yang dinamakan dengan potensi diri atau minat atau bakat yang tertera dalam diri seseorang. Baik, jadi potensi diri itu adalah minat yang harus kita kembangkan dari bakat salah satunya. Jadi begini, apakah semua manusia punya potensi atau semua remaja, anak muda memiliki potensi? Semua manusia yang tercipta gitu, baik yang mempunyai kekurangan ataupun yang tidak mempunyai kekurangan dalam hal fisik ataupun dalam hal materi dan lainnya, itu pastinya mempunyai kelebihan. Disebutkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan secara sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran saya lupa dalam surat apa gitu. Tapi setelah saya amati atau saya pelajari gitu, ternyata benar gitu, bahwa setiap manusia sekalipun yang mempunyai kekurangan itu mempunyai kelebihan yang tertera di dalamnya. Terkadang yang menjadi permasalahan seorang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya itu pandai dalam suatu bidang tertentu. Nah, itu yang menjadi PR besar bagi diri kita gitu. Nah, makanya teman-teman, seperti yang disebutkan Howard Gardner gitu ya, dengan konsepnya yang disebutkan multiple intelligence ya, ada 8 atau 9 gitu ya, yang disebutkan salah satunya gitu ya, teman-teman di sini harus paham gitu ya tentang intrapersonal, di mana teman-teman ini harus mengerti bagaimana keadaan dirinya sendiri. Dan Howard Gardner itu mengatakan banyak ya kecerdasan ya,
yang disebutkan, dan itu benar, ada teori bahasa, matematik, spasial, naturalis, ataupun penjelasan musik dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, itu setiap manusia gitu, setiap orang ataupun setiap mahasiswa, setiap anak itu pasti mempunyai salah satu atau salah dua gitu dari yang disebutkan oleh beliau, teman-teman. Nah, di sini gitu ya, tugas teman-teman semua bagaimana untuk menemukan hal tersebut gitu, yang melekat dalam dirinya. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan terakhir. Nah, di sini saya akan bertanya, kita yang katanya sampai tadi banyak sekali kemungkinan bakat-bakat yang ada dalam diri kita, meskipun itu ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengembangkan potensi diri itu sendiri, untuk mengembangkan agar kita bisa tahu di mana letak posisi kita, di mana letak kehebatan kita atau potensi diri kita yang harus kita kembangkan di titik mana. Ya, berulang kali yang saya ucapkan, baik di kesempatan ini atau di kesempatan lain, bahwa setiap manusia itu punya potensi yang harus digali. Saya dari kecil ataupun dari genetik ya, atau dari keturunan itu sudah punya kemampuan untuk bermusik gitu. Lebih mengerti bagaimana bernyanyi, lebih mengerti bagaimana caranya bermain gitar. Itu alamiahnya kita punya dari ayah kita, dari ibu kita, dari kakek kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nah, itu yang sering menjadi blunder bagi teman-teman semua gitu, di mana teman-teman terkadang tidak menyadari gitu, bahwa saya punya ini loh yang harus saya kembangkan. Makanya pendidikan salah satunya itu, tujuan pendidikan sebenarnya menemukan hal tersebut gitu. Makanya revisi pendidikan, revisi kurikulum sebenarnya menemukan potensi yang melekat dalam diri setiap siswa atau mahasiswa. Di sini dengan hadirnya psikologi, ya, dimana itu yang mengkaji tentang ilmu tersebut, itu diharapkan itu bisa menjadi salah satu pembantu untuk menemukan potensi-potensi yang melekat dalam diri seseorang. Sebagai mahasiswa, teman-teman harusnya mengerti gitu, apa yang menjadi potensi diri kalian masing-masing. Terus terang, saya sendiri gitu, untuk menemukan potensi atau bakat, saya mulai temukan tuh di masa kuliah. Di masa SMA itu masih abu-abu. Saya jalannya di mana, saya harus kemana gitu. Tidak ada kata terlambat bagi teman-teman yang untuk mengerti tentang potensi diri. Tidak ada kata terlambat ketika sudah tahu tentang kelebihan dan kelemahan teman-teman untuk mengambil langkah selanjutnya itu lebih mudah gitu. Ketika itu bukan zona nyaman kalian gitu ya. Ketika kalian tidak mampu, itu jangan dikerjakan. Kalau kalian tidak bisa bermusik, kalian bisa bermusik, ya sudah, tinggalkan ya. Kan mau waktu gitu. Belajar sih boleh, memahami boleh, tapi untuk memperdalam, untuk menjadi ahli di sana, kalau dipaksakan itu terkadang tidak maksimal. Nah, itu disebut dengan menemukan potensi diri dan mengembangkannya. Dan selanjutnya, teman-teman, dari potensi tersebut gitu ya, kita
harus menemukan suatu prinsip atau konsep diri. Itu yang paling penting. Saya selama kuliah gitu ya, baru menemukan juga konsep diri. Ditekan oleh dosen gitu, atau dosen itu ditekan, kita harus punya konsep diri. Kalian misalkan bakat kalian di sini, kemampuan kalian di sini. Nah, yang menjadi patokan kalian untuk melangkah itu apa? Itu harus kalian menjadikan tolak ukur gitu. Saya kemampuannya di sini, saya harus 1 tahun kemudian saya harus bagaimana? Itu target gitu. Bagaimana kita untuk bisa melangkah lebih jauh dengan kemampuan kita. Karena terus terang gitu, kalau teman-teman gitu dipaksa untuk mengerti tentang kemampuan atau kecerdasan bahasa gitu, tapi kemampuan kalian itu di kinestetik, di berlari, tidak akan nyambung, tidak akan nyambung. Saya tanya kepada moderator sekarang itu setelah saya mengatakan demikian, kira-kira apa sih yang menjadi, oh ini kelebihan saya, ini kekurangan saya gitu. Salah satunya itu apa gitu. Kalau untuk ya mungkin kelebihan saya sendiri yang bisa saya kembangkan untuk saat ini, mungkin di dunia editing atau videografi, fotografi. Dan kelemahannya di situ sangat timbul sekali. Kelemahan saya di sini, saya tidak bisa mengembangkan bakat saya dikarenakan saya tidak memiliki sebuah, bisa dibilang kamera atau alat penunjang, alatnya. Dan juga saya kurang bisa dalam dunia, bukan bisa di dalam dunia ya, bisa dibilang alatnya lah gitu, alat yang lebih memperbaiki seperti kamera dan HP yang saya gunakan untuk saat ini masih minim, HP itu kekurangan. Juga kekurangan yang lain itu saya tidak menemukan atau belum bisa menemukan partner atau organisasi yang pas untuk saya dalam dunia fotografi dan videografi. Karena saya untuk saat ini saya itu otodidak. Nah, dari jawaban yang dikatakan oleh moderator, sebenarnya di sini saya dapat tangkap bahwa sampai ini paham tentang kelebihan dan kekurangan. Memang yang menjadi salah satu momok gitu ya, bagi seseorang itu terkadang dia nggak mengerti, Nah, ketika seseorang sudah mengerti bagaimana dirinya gitu, apa itu kelebihan dan kekurangan dirinya, maka itu selangkah lebih mudah gitu. Iya. Selangkah lebih mudah. Karena moderator tadi mengatakan bahwa saya tidak punya background. Nah, ini teman-teman yang menjadi kunci lah, yang menjadi kunci dan yang menjadi penghalang terkadang kita untuk berubah gitu, untuk mencari kemampuan kita. Kalau kita tidak punya sharing gitu, untuk melangkah ke depannya, itu yang menjadi susah. Terang, saya ingin melangkah ke bisnis gitu, tidak punya partner di bisnis, saya tidak bisa. Saya tidak punya banyak pengetahuan di bisnis. Seandainya saya di bagian kemahasiswaan, mau melangkah di bagian kemahasiswaan, terus terang saya pernah gitu, atau banyak teman-teman di sana gitu. Kalau bagian aktivisme, di bagian aktivis saya banyak di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman kedepannya gitu ya, penting untuk menemukan potensi diri, dan juga nanti untuk bagaimana kalian punya konsep diri untuk dijalankan sehari-harinya gitu. Misalkan sehari, besoknya mau ngapain, sebulan kemudian mau ngapain, setahun kemudian mau ngapain, 5 tahun kemudian mau ngapain, dari bakat atau potensi yang tertanam dalam diri kalian. Itu yang menjadi titik
banyak kok teman-teman mahasiswa yang pandai gitu, yang paham lah tentang suatu disiplin ilmu gitu. Tapi saya perhatikan ada juga mereka yang nggak paham bagaimana bakatnya atau minatnya, karena mereka mungkin hanya mengerti tapi tidak paham, mengerti tentang suatu ilmu tapi tidak paham tentang dirinya sendiri. Ada kan teman-teman moderator ini yang pandai dalam sainsnya, fisikanya, bukannya atau matematikanya, tapi di SMA macam seperti itu kan, tapi sekarang jadi apa? Jadi apa? Kadang itu nggak menjamin gitu. Makanya Wadadar mengatakan setiap orang ini berhak berkembang dengan kemampuannya masing-masing. Jadi titik fokus teman-teman berkembang ke depannya. Dan saya perhatikan gitu, sekte ini merupakan suatu wadah untuk teman-teman berkembang, dimana di sini diputuskan bahwa gitu, teman-teman digali untuk berpikir secara idealis, juga teman-teman digali untuk berpikir gitu, bagaimana kritis terhadap keadaan negeri ini, keadaan tentang dirinya sendiri, ataupun nanti bagaimana melangkah ke depannya, bagaimana berorganisasi, bagaimana berorientasi terhadap kemaslahatan umat, kemaslahatan umat di Indonesia ini. Nah, makanya teman-teman, seringkali saya gaungkan ketika ada kesempatan untuk bergabung ataupun kesempatan untuk bertukar pikiran dalam sekte ini ataupun dalam sekte cendekia ini, teman-teman tidak ada salahnya gabung. Itu menjadi salah satu gitu barometer teman-teman untuk melangkah lebih maju. Oke, itu yang bisa saya sampaikan gitu kali ini, ataupun nanti kalau ada lain waktu sambung kembali. Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit menunjuk atau sedikit rangkum. Jadi potensi diri itu sudah ada sejak dini bagi kita. Nah, di situ bagaimana kita untuk cara mengembangkannya, karena potensi diri kita itu sudah banyak tersebar di mana orang-orang itu bisa mengasah atau tempat lah, wadah. Nah, di situ kita harus bisa mencari wadah itu, karena banyak sekali seperti ya saya tadi fotografer, di situ banyak tempat-tempat ya komunitas-komunitas fotografer dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin dari Mas Agus ada sedikit kata-kata motivasi atau kata-kata yang bisa membuat teman-teman kita jiwa potensinya itu bangkit. Kalau kalian tidak menemukan apa yang melekat dalam diri kalian akan kehilangan arah. Temukan sekarang, lakukan sekarang, jangan besok, jangan tunda. Saya bantu dari sini. Baik, terima kasih. Mungkin hanya segitu podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.